Oke, jadi ini untuk pengerjaannya udah selesai ya. Mungkin kita langsung aja ke admin satu. Oke, nah di sini kita udah masuk ke halaman dashboard di mana kita bisa melihat data-data pembayaran yang udah dilakukan ya. Jadi untuk request update pertamanya itu kemarin itu ada di letak customer ya. Jadi di customer itu kemarin ada masalah saat mau mengisikan nomor CMD. Dan kemarin itu kenapa dia gitu, dikarenakan untuk tipe datanya dia memang nggak sesuai. Jadi untuk tipe data CMD sebelumnya itu dia integer, sedangkan value yang dicoba dimasukkan itu tipenya itu char. Jadi makanya untuk value-nya itu dia jadinya 0 kemarinnya tiba-tiba muncul. Jadi di sini kita bakal coba tambahin aja ya data. Dari sini bakal masukin 0003 mungkin atau 5 ya. Eh, Oke, nah di sini kita udah simpan dan kita bisa lihat untuk nomor CMD udah berhasil kita masukin. Kita juga bisa tes edit ya, edit datanya itu. Oke, nah di sini kita udah berhasil mengedit data ya, baik itu CMD, nama lengkap, alamat, dan data-data lain. Kemudian kita bisa tes hapus aja ya. Jadi di sini kita udah berhasil menghapus. Jadi untuk keseluruhan mekanisme atau fungsi dari daftar customer itu udah berhasil. Oke, selanjutnya itu ada di bagian transaksi ya. Jadi di bagian transaksi itu nantinya untuk status atau nomor invoice itu nantinya bakal kita auto generate ya. Jadi kita udah gunain prefix. Jadi untuk prefixnya nanti seperti ini. Jadi kita gunain TF. Di sini kita gunain Jadi nanti kita gunain TF ya gini. Terus jadi ada 9 angka nantinya gitu. Jadi misalnya ini untuk angka 1 itu dia gini ya. Jadi next selanjutnya transaksi selanjutnya itu dia bakalan jadi gini ya, dia bakal di handle otomatis oleh sistem nantinya. Kita bisa lihat untuk data terbaru itu di sini uh, untuk nomor invoice-nya itu 07 ya. Kalau kita tambahin data di sini, kita masukin nomor poolnya itu katakanlah di sini 8 ya. Untuk customer kita pilih Mussolini. Oke. Nah, di sini kita nggak masukin lagi input untuk data nomor invoice. Kenapa? Karena itu memang udah dihandle secara otomatis dan saat ini hanya ada status invoice. Oke, untuk status invoice ini baik dia sudah di invoice atau belum di invoice, nomor invoice-nya itu bakal tetap otomatis di generate ya. Entah statusnya itu sudah di invoice atau belum di invoice. Karena itu memang harus di generate secara otomatis. Kalau jadi nggak penting ya untuk sistem ini, kita bisa cek aja nanti statusnya itu udah dibayar atau belum, udah di invoice atau belum gitu. Tapi untuk ID invoice-nya atau nomor invoice-nya bakalan static nantinya. Kita masukin aja sudah di invoice, kita simpan dan kita bisa cek di sini untuk nomor invoice-nya udah otomatis ke generate 08 ya. Di sini kita lihat ini 07, 08, 06. Dan perlu diingat ya, kalau cara generate-nya ini dia bakalan ngecek nomor invoice terakhir. Jadi nomor invoice dari data terakhir itu bakalan otomatis di parse ya. Jadi datanya bakalan di parse, kemudian di increment value-nya ya. Jadi di sini kan kita bisa tahu ini 7, nah next-nya itu dia bakalan 8. Kalau kita ubah secara manual di ini ya, di database, misal ini kita ubah ke 8 ya, next-nya tadi dia bakalan jadi 9. Dia nggak memperhatikan data sebelumnya, karena seandainya kita rubah ini ke 8 ya, di sini kan statusnya itu datanya masih 6.
sementara ini 8, dia untuk value di sini dia bakalan tetap 9. Kenapa? Karena emang dia hanya memastikan data terakhir sebelum dia gitu. Jadi data selanjutnya itu bakalan diabaikan. Seperti itu. Makanya di sini itu nggak bisa diedit untuk status invoice. Kenapa? Karena emang nantinya datanya bakalan kacau kalau kita beri akses untuk melakukan pengeditan. Oke, mungkin itu untuk request keduanya ya. Jadi request kedua itu kita bakalan otomatis generate nomor invoice. Kita gunain prefix TF gini. Kemudian ada 9 digit selanjutnya. Kenapa? Karena emang ada keterbatasan di komputer itu sendiri dalam mengelola data angka. Gitu. Selanjutnya itu di bagian relasi antar table. Kita bisa lihat di database ya. Untuk di database itu kalau kita ke designer, di designer kita bisa lihat relasinya. Jadi kita bisa lihat untuk payment itu dia ada relasi dengan table upload ya. Kemudian ada relasi juga dengan tabel customer. Nah, ini selain relasi di designer ini, kita juga bisa lihat di data payment nantinya. Nah, di data payment ini kan kita bisa lihat beberapa data ya. Juga di sini kita bisa lihat ada customer ID dan upload ID. Seperti yang kita lihat di data ini ya, di data designer sebelumnya itu kita bisa lihat untuk value yang include itu atau memiliki relasi itu antara field atau column payment customer ID dengan field ID di customer table. Kemudian di field ID di table upload dia bakalan memiliki relasi dengan field upload ID di table payment. Nah, kita bisa cek, kita bisa gunain ya untuk ke relasi ini, data relasi ini kita bisa gunain datanya. Jadi katakanlah kita pengen cari data ya, katakanlah kita punya data banyak ya, data invoice atau data payment udah banyak di sini. Nantinya kita bisa filter data tertentu ya. Jadi bisa dari customer ID, bisa jadi dari no poll, no posting, no clearing. Jadi saya nggak terlalu paham ya untuk value dari no poll dan no posting ini. Tapi pokoknya data yang identik atau data yang unik itu nantinya bakalan bisa digunain untuk value dari search itu. Misal kita gunain nomor invoice di sini. Katakanlah saya pengen ambil data TF keempat ya, invoice keempat ini. Nah, dia bakalan otomatis hanya menampilkan data TF4. Nah, kalau kita pengen cari tahu ya customer apa yang mentransfer untuk invoice keempat ini, kita bisa klik aja di bagian customer ID ini. Ini kan ada value-nya ini. Customer ID 10, kita bisa klik di sini. Dan nantinya dia bakal nampilin data dari customer itu. Kita bisa lihat datanya udah ditampilin. Kemudian kalau kita pengen cari tahu data buktinya ya, jadi gini, kita search. Nah, data bukti uploadnya itu kita bisa klik di sini. Upload ID, kita bisa klik di sini dan nantinya dia bakal nampilin datanya itu. Kita bisa lihat tanggal berapa data itu di-upload gitu. Ini. Untuk informasi yang bisa kita lihat itu kita bisa lihat tanggal berapa data itu di-upload dan juga kita bisa lihat posisi file kita simpannya itu di mana gitu kan. Ya, mungkin segitu ya untuk update-nya. Mungkin saya bakal rangkum lagi ya. Pertama itu permasalahan di customer. Kalau kita pengen nambahin customer itu, kalau kita gunain untuk comment value-nya itu gunain value 0004 itu kan itu kan sejatinya atau pada dasarnya itu kan bukan integer yang valid ya. Kenapa? Karena emang integer valid dimulai dari 4, dimulai dari 1, otomatis nggak ada 0 di depannya gitu kan, kecuali nilainya float gitu. Makanya di proses sebelumnya itu value-nya itu jadi 0. Sekarang kita udah bisa nambahin data comment itu kayak gini. Jadi datanya itu bersifat string saat ini. Jadi kita bisa masukin 0004 gitu. Kemudian itu ada di bagian tambah data payment ya. Jadi di data payment itu kita bakalan otomatis nge-generate
nge-generate nomor invoice. Jadi kita nggak perlu manual lagi generate nomor invoice. Dan untuk prefix yang kita gunain tadi ya kayak gini. Jadi kita gunain TF. Oke, nah gini. Jadi prefixnya gini. Katakanlah data sebelumnya itu data keempat ya. Jadi next data ini dia bakalan nomor invoice-nya itu bakalan jadi 05 gini. Kalau udah katakanlah data sebelumnya itu 9, nah data terbarunya nanti bakalan jadi 10 gini. Jadi itu udah dibikin seperti itu. Mungkin nantinya bakalan saya bikin atau ubah ya layoutnya ini. Jadi bukti transfer ini saya bakal letakin di sini. Tadi kelupaan. Oke, itu untuk request yang kedua ya. Jadi request yang terakhir itu ada di relasi antar table ya. Kita bisa lihat di table itu sendiri kita punya 4 table. Nah, di antara 4 table itu ada 3 table yang memiliki relasi. Relasi pertama itu antara payment ke upload dan payment ke customer. Nah, relasi ini bisa kita gunain dalam proses membaca data nantinya. Jadi kita bisa lihat di sini untuk di status payment itu kita bisa klik aja di bagian customer ID kalau kita pengen tahu customer mana yang melakukan invoice. Kemudian kalau kita pengen cari tahu bukti invoice-nya, kita klik aja di bagian upload ID ini. Oke, mungkin segitu ya untuk penjelasan atau demo dari update kali ini. Terima kasih.